Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sami'an alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dengan tema merebut cintanya Allah. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kira-kira amal apakah membuat amal itu bisa merebut cinta kita kepada Allah?" Rasul menjawab, pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasul, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi ya Rasul, jihad fisabilillah. Pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Kita kadang-kadang menganggap sholat itu hanya sekedar kewajiban, bukan satu kebutuhan. Kayak kita sering menunda-nunda waktu sholat karena sekedar gugur kewajiban. Padahal secara filosofi sholat itu adalah satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan fitrah manusia, kebutuhan jiwa manusia, kebutuhan ruh manusia. Kenapa? Karena ketika di alam arwah, ruh kita sudah bersahadat di hadapan Allah. Allah menciptakan manusia, bentuknya awalnya ruh, dan Allah tempatkan di alam namanya alam arwah. Di alam arwah itulah kita semua ruh ini sudah bersahadat di hadapan Allah. Sahadatnya manusia di hadapan Allah ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, indeks yang ke-7 ayat 172. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami dengar terhadap diri ini." Iya. Wa id ahadda rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Allah sebagai Rabb akan mengeluarkan anak Adam dari tulang sulbi ibu mereka, sebelumnya roh itu bersahadat di hadapan Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim, mereka sudah bersahadat di hadapan Allah. Allah berfirman, di atas semua calon manusia bentuknya masih ruh. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian?
Roh kita menjawab, qalu bala sahidna, kami benar-benar bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Aku lakukan demikian ini, kata Allah, dan nanti hari kiamat kalian tidak mengatakan, Allah kami sudah lupa dengan perjanjian tersebut. Karena ayat ini Allah menerangkan kepada kita, begitu manusia lahir itu punya naluri menyembah karena ruhnya sudah bersyahadat. Makanya tergantung kemana kita akan mengarahkan sesembahan kita. Kalau kita tidak menyembah kepada Allah, maka akan mendapatkan sesembahan-sesembahan yang lain. Karena ada naluri menyembah dalam diri kita. Ada diarahkan semuanya kepada harta yang akan menjadi budaknya harta. Pangkat, harta, kedudukan akan jadi budaknya pangkat, harta, dan kedudukan. Yang paling bahaya berdasarkan apa? Menyembah, mengikuti apa kata logika dan hawa nafsu, ini yang paling berbahaya. Logika manusia itu kan ada limit, ada boundaries of the relation. Dikendalikan oleh hawa nafsu, hancur udah. Kan diantaranya komunis itu ilahnya itu logika dan hawa nafsu. Dalam Islam nggak ada istilah ateis, tidak bertuhan, nggak ada. Adanya Tuhan itu siapa, itu aja yang jadi masalah. Jadi orang komunis ilahnya itu apa? Ilahnya itu adalah logika dan hawa nafsu. Maka seorang pakar strategi dan sejarawan militer, dan beliau pernah memimpin suatu organisasi namanya NATO, Jenderal Adil Khair dari Inggris, mengatakan komunis nggak bisa dihancurkan dengan senjata, karena komunis itu adalah ideologi. Ya kan? Kalau komunis bisa dihancurkan dengan senjata, kita perang dengan mereka, siapa akan kalah, kita atau mereka yang akan kalah? Tapi apabila ideologi komunis sudah masuk ke dalam hidup dan kehidupan kita, menjadi suatu ideologi manusia di sekitar kita, kita ini hidup, namun hak asasi kita diinjak-injak. Kenapa? Orang berideologi komunis anggap manusia itu adalah sebagai benda. Maka ketika Uni Soviet masih berjaya, banyak manusia dijadikan kelinci persembahan, terbangkan ke luar angkasa, mati nggak masalah, yang namanya benda. Dia Khmer memasuki Kamboja, itu 2,5 juta manusia dibunuh, ditumbuk aja di lapangan, di padang-padang rumput, padang-padang pasir. Nah, kalau kita berkunjung ke Kamboja bukan melihat negara 1000 pagoda, tapi melihat bukit-bukit tengkorak, ditampakkan itu bagaimana komunis ketika memimpin suatu negara. Ketika Mao Zedong berkuasa di Cina, 43 juta manusia dibunuh. Dan menurut laporan dari Washington Post, selama komunis menguasai dunia sudah 127 juta lebih manusia dibunuh. Lalu kemana kita akan mengarahkan sesembahan kita? Mengarahkan semuanya hanya kepada Allah. Siapa yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan. Al-Quran Surat Toha, indeks yang ke-20, ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah syarat untuk mengingat aku. Iya. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah, enggak ada sesembahan selain aku, maka hendaklah kalian mengarahkan kesembahan hanya kepadaku dengan cara apa? Aqimis shalah, dzikir, dengan cara menegakkan salat, li dzikri, untuk mengingatku. Jadi sholat itu adalah kebutuhan fitrah. Ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, maka menamakan dirinya sebagai apa? Alimatnya inna.
Inna a'tayna, inna anzalna. Jadi Allah apa menunjukkan ketauhidannya, menakan dirinya sebagai apa? Sebagai huwa. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa. Tapi ketika berbicara masalah salat, Allah menunjukkan kesombongannya. Maka kalimatnya ana, aku. Aku ini adalah Allah. Tiada sembahan selain aku. Hendaklah kalian menyembah hanya kepadaku. Berapa kali kalimat aku disebut oleh Allah? Menunjukkan kesombongannya. Karena kita yang butuh. Al-Quran surat Fatir indeks yang ke-35 ayat 15. Bahwa salat itu ada satu kebutuhan. Fatir, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. Iya. Ya Yohanes, antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Manusia, kamu yang butuh Allah, kamu yang memerlukan Allah. Allah huwa, menunjukkan ketauhidannya. Ghani, Maha Kaya. Hamid, Maha terpuji. Kalau kamu nggak menyembah Allah, Allah nggak rugi. Kalau nggak memuji Allah, Allah nggak rugi. Yang butuh itu kita. Maka manusia lahir itu adalah fitrah kita Islami. Jadi lahir sudah Islam. Kenapa? Ruh kita sudah bersadar. Maka ketika ada orang non Islam masuk Islam, disuruh sadar kembali. Kenapa? Sadar di alam ruh sudah batal. Disaksikan juga. Kenapa? Takut dia misionaris. Jadi manusia lahir fitrahnya Islami, dan sampai kiamat nggak ada perubahan dalam diri manusia atas fitrah itu sendiri. Al-Quran surat Rum indeks yang ke-30 ayat yang ke-30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Faqim washaka lidini hanifah fitratallah ala nas alainas la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus hanif kepada apa? Kepada Islam, dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, tiada perubahan satu fitrah manusia itu, enggak ada perubahan sampai dia meninggal. Itulah din yang kau yang dekat. Soalnya kebanyakan manusia itu tidak pernah sadar. Makanya ketika kita sholat males-malesan, itu berarti ada sesuatu yang merusak fitrah kita. Kita sudah terkontaminasi dengan apa? Dengan kemunafikan. Jadi gejala itu muncul. Jadi ketika kita mau sholat malas-malas, ada sesuatu yang merusak hati kita, merusak akidah kita. Gak sesuai dengan fitrah manusia lagi. Al-Quran surat An-Nisa indeks yang keempat ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri sholat, mereka hubungan dengan malas. Mereka termasuk riya yang dipuji di dalam manusia, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum.
Mereka tuh menipu dirinya sendiri. Orang munafik hendak menipu Allah, dia sebenarnya menipu dirinya sendiri, nggak sadar itu. Itu kemudian sholat, kalau dia mau sholat, kamu jalan tegak, cuman musalah, malas. Adapun kalau sholat ada yura'unan nas, ria, ingin dilihat manusia, dipamerkan kepada manusia, ingin pengakuan manusia. Bayat qulun Allah illa qalil, mereka tidak ingat kepada Allah sedikit sekali. Hadis sahih dari Muslim, Rasul bersabda, asqalu salat ala munafikin salatul isya wa salatul fajar. Yang paling berat dilakukan oleh seorang munafik itu ketika akan melaksanakan salat isya dan salat subuh, itu malusnya subhanallah. Alhamdulillah min dzalik. Itu ketika kita mau sholat subuh kesiangan mulu, sholat isya ditunda-tunda, itu berarti ada gejala kemunafikan dalam diri kita. Belum kafah munafiknya, belum gejala, sadar itu. Kan doanya sebenarnya mudah. Kalau dia malas, Allahumma laksa, malas-malas dipaksa. Kalau nggak dipaksa, jadi itu kamu bisa jadi kafah. Munafiknya jadi kafah. Udah jangan. Kayak lihat, karena sholat isya waktunya panjang, maka sudah itu. Apalagi kita hobi nonton bola, hobi sinetron, wah filmnya tanggung nih, bersambung pada pekan depan, udah tungguin. Nah, sholat subuh apalagi, sampai kata ulama besar, sebenarnya sahabat Hasan Al-Bisri menyatakan bangun subuh itu udaranya masih bersih. Kenapa belum kecampuran oleh orang-orang munafik? Masih bersih banget udaranya, ya kan? Makanya berat banget. Ya, kita pernah saya jalan ke daerah Kuningan lewat Pantura, ya dulu belum ada Cipali, di tengah kota jalan protokol, ada masjid besar di tengah kota jalan protokol. Saya bilang sama yang ngajak saya, sholat subuh di sini enak tuh, masjidnya besar. Begitu pas masuk, cuman ada 3 saf, bapaknya, anaknya, istrinya di belakang. Ya kan? Mereka Dr. Sirjani dalam satu buku judulnya Misteri Sholat Subuh menyatakan, orang kafir tidak pernah takut ketika melihat orang Islam itu sholat Jumatnya penuh, Idul Fitri penuh, Idul Adha penuh. Tapi orang kafir takut kepada macam kalau melihat sholat subuhnya sebagaimana sholat Jumat, baru takut. Berarti nggak ada kemunafikan. Subhanallah. Di sini. Dan munafik itu ketika berbuat dosa nggak sadar apa itu bentuknya marij, penyakit. Fazadahumullahu marad, tambah penyakitnya semakin parah, ujungnya ya seluruh tidak sadar dia. Kalau kafir jelas mengkafir, menolak, musyrik jelas menyebut kalau munafik enggak. Bahkan zaman Rasul ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sholatnya di belakang Rasul. Padahal dia seorang tokoh munafik. Simbol kemunafikan ada pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang munafik itu calonnya bukan neraka tapi keraknya neraka. Kalau dia bilang inti peng rokok. Kalau orang musyrik, orang kafir hanya neraka jahanam khalidina fiha. Tapi kalau orang munafik enggak. Asfalu minan nar, keraknya neraka. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun
pun bagi mereka. Iya, jadi innal munafiqina darku asfalu minan nar wa lan tajidu nasira. Orang munafik nanya tempatnya itu di darku asfal minan nar, tempatnya di kerak api neraka. Asfal kan taruh di bawah. Bahasa Arab itu asfal. Asfal keraknya api neraka, dan nggak ada doa yang bisa menolongnya. Riwayat pernah ada seorang munafik tadi namanya Abdullah bin Salul, dia punya anak namanya Abdullah juga, tapi Islamnya benar dia. Waktu meninggal, Rasul tolong sholatkan bapak saya. Rasul menyolatkan, ya kan? Turun ayat, nggak boleh, nggak diterima itu doanya Rasul, karena walan tadi itu nasiro, nggak ada yang bisa menolongnya, termasuk doanya Rasul nggak nyambung. Sampai turun ayat wala tusalli ahadamikum mata bada wala taqum ala qabrihi. Jangan kau menyolatkan orang munafik itu. Nggak boleh berdiri di atas kuburnya, mendoakan di atas kuburnya, nggak boleh. Kita ingkar pada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan fasik. Nauzubillah min dzalik. Usahakanlah kita sholat tepat waktunya. Kalau perlu sebelum waktu sholat tiba kita sudah sholat 2 rakaat. Namanya syukur wudhu. Kita menunggu Allah karena kita yang beruntung kok. Suatu saat Rasul bertanya pada sahabat yang tukang azan namanya Bilal bin Rabah. Rasul bertanya, Bilal, apa yang kau amalkan sih sehingga aku sering mendengar langkah sendalmu di surga? Coba, apa yang kau amalkan? Kata Bilal, sebelum waktu sholat tiba, aku bersuci. Setelah bersuci, aku sholat 2 rakaat. Setelah aku berwudu, sholat 2 rakaat. Maka ada sholat 10 wudu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasul bersabda, "Awwalu ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamah salat bain salahat salahu salahalahu sa'lu amalihi fa in fasadat fasada sairu amalihi." Yang pertama kali dihisab, ditanya bagi seorang hamba setelah kiamat apa? Salat. Kalau salatnya baik, amal semua jadi baik. Kalau salah, semuanya jadi salah. Kenapa salat? Dalam kita mengamalkan rukun Islam yang kelima, kita membaca 2 kalimat syahadat. Perintahnya malaikat Jibril, dibawa malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul. Saum, zakat, haji, pinanya dibawa malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun sholat begitu pentingnya jika Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk menerima tugas sholat. Maka syarat syariah kalau puasa bisa ganti hari yang lain, zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Kalau sholat enggak, musafir boleh jamak qasar, gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa berbaring dengan bahasa isyarat, gak bisa ya disolatin. Subhanallah. Makanya kalau sholat tegak, syariat tegak, Islam tegak, itu dibuktikan oleh Allah. Apa keberkahan? Saudi Arabia bukan negara Islam, karena negara Islam nggak ada kerajaan, adanya khalifah, tapi syariat di sini ditegakkan. Tahun 2008 alhamdulillah saya bisa melaksanakan ibadah haji. Saya maktabnya di Aziziyah 7 km dari Haram. Ada warteg, lakunya subhanallah. Tapi saya tanya dari mana mas? Tegas enggak, saya orang Pekalongan pak. Oh dari Pekalongan. Laku banget, maka saya makan malam habis maghrib saya langsung ke situ. Kalau lambat dikit nggak kebagian, butuh habis maghrib belum buka. Mas belum buka? Belum pak, nanti habis isya.
Kalau buka disegel, coba tuh. Aduh ya Allah, mau makan susah, disegel itu kalau buka. Ada mau waktu maghrib tiba, saudara kita dari Madura jual bakso 5 real gitu ya. Mau maghrib dibawa tuh, ditangkap sama kantip, suruh sholat dulu, habis sholat dilepas lagi, kasih baksonya. Di sini habis baksonya dimakan sama kantip. Luar biasa tuh pengaruh sholat. Ya di sana dampaknya luar biasa tuh pengaruh sholat tepat waktunya. Di sana itu sekolah tidak bayar, rumah sakit tidak bayar, listrik tidak bayar, air tidak bayar, bensin ambil sendiri. Ya kan? Kenapa dibuktikan oleh Allah? Soalnya baik-baik semua negara itu. Saat saya punya jemaah hilang gitu, tersesat kemana nggak tahu, saya 71 tahun di Jakarta, namanya Kong Ali. Pas begitu pas tengah jalan di mana ditanya, dikasih tahu aja nih, gelangnya nih orang Indonesia, di mana tinggal? Torik Muhtar, Hotel Lampung, dibawa, dianterin ke sana. Loh, tuh BJ-nya berapa tuh? Kalau gitu sampai di maktabnya tuh Kong Ali senang banget tuh. Polisinya dikasih uang, dimarahin sama polisi. Bahlul ente masih duit sama polisi gitu. Di sini mah diperas. Sampai Kong Ali bilang, kasih uang dong kalau gitu, nanti ya habis gajiannya. Itu kata polisi, subhanallah baiknya itu. Kenapa? Nah, di situ luar biasa. Ada teman saya Mas Kianto pergi ke Uhud, ziarah ke sana. Uangnya ketinggalan di toilet 11 juta, mau beli emas. Kejar ke sana, nggak ada, udah dianterin ke maktab. Dikasih uang nggak mau. Oh, luar biasa. Ya. Makanya di sana kalau bicara masalah sholat, itu sholat taraweh. Alhamdulillah sebelum COVID ada yang ngajak umroh, saya itikaf di Masjidil Haram. Itu malam-malam ganjil di sana penuh, malam 27 itu 2 km dari Haram gak gerak. Di sini kan lagi mudik, lagi rame-ramenya pulang kampung, malam 27 gak gerak, itu 2 kilo dari Haram. Maka saya berangkatnya subuh, kalau nggak subuh ke bagian tempat, mau malam sholat subuh di situ berangkat. Sampai WC itu, dekat WC itu kan ada tempat istirahat, dipakai juga buat sholat, tempat istirahatnya tuh. Kenapa? Nggak ada tempat lagi. Tuh, itu pengaruh sholat terhadap hidup dan kehidupan kita luar biasa. Kita kan sering macet tuh, kena macet. Sering saya mau khutbah di IPMI, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Kalibata. Itu naik itu dikejar, nggak keburu, di mana-mana macet. Jumatan di mana-mana macet. Jadi banyak orang dan jumatan. Di sana udah naik itu pengurusnya. Ya Allah, nggak usah maksimal. Nggak keburu juga, di mana-mana macet. Nah, kalau mau dihara sholat, subhanallah, sholat tepat waktu, enteng lagian. Kita nggak punya beban, nggak punya utang. Kalau sudah sholat kan lega rasanya, ya kan? Dan sholat dan zikir itu mendapatkan apa dampaknya? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena sholat dan selalu ingat kepada Allah. Al-Quran surat Ar-Ra'd indeks yang ke-13 ayat yang ke-28.
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Iya. Alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang beriman itu mendapatkan ketenangan hati, jiwa. Kenapa kebutuhan fitrah terpenuhi? Dengan hanya ingat kepada Allah, sholat, di luar sholat hati menjadi tentram. Maka ada seorang kritikus sosial dari Skotlandia namanya Thomas Carlyle. Dia sudah mengamati kehidupan orang Islam. Orang Islam itu biasa-biasa aja, ekonomi juga biasa, tapi pada tenang-tenang hidupnya. Kenapa? Katanya adanya dia menciptakan kehidupan selalu menghadirkan Allah selama 24 jam. Hadis mutawatir riwayat sama di Siti Aisyah, yazkurullah ala kulli ayanihi. Setiap jenuh selama Rasul itu selalu ada komunikasi dengan Allah, maka tentram, tenang dia. Terjadi satu peristiwa pembantaian umat Islam di New Zealand, Selandia Baru. 50 orang sholat Jumat dibantai itu, meninggal semua, senyum semua. Iya kan? Senyum, nggak ada yang meninggal begitu, enggak. Senyum, kenapa? Tenang aja. Mau sholat Jumat dibantai, dan itu nggak disebut teroris itu yang membantai umat Islam, nggak disebut radikal, nggak disebut radikal, enggak. Beritanya begitu-gitu aja. Orang mau sholat, dia ganggu orang. Orang mau mati tenang. Tuh, coba lihat ketika Imam Samudra mau dihukum mati, itu nggak mau ditutup matanya, dibuka, dilihat, itu yang mau nembak. 7 guru masuk, 1 regu, dada sebelah kiri, enggak, dia senyum aja. Kok, ya kan? Allah. Dan ketenangan itu sebagai apa? Sebagai imun. Maka alladzina amanu akan mendapatkan imun. Karena ketenangan. Maka seorang pakar ilmu kedokteran namanya Ibnu Sina dalam bukunya The Canon menyatakan begini, menghadapi pandemi nggak perlu panik. Kepanikan itu sebagian dari penyakit. Ketenangan sebagian dari obat. Kesabaran awal dari satu apa? Penyembuhan. Kesembuhan dari kesabaran. Dia mengadakan kambing berjumlah, bukan kelinci berjumlah, kambing. Menyediakan kambing 2, menyediakan serigala 1. Kambing yang 1 ditutup, nggak diperlihatkan kepada serigala. Tapi yang 1 diperlihatkan kepada serigala. Segaranya diikat, nggak mungkin makan kambing. Gitu. Lama-lama yang melihat serigala apa? Panik, stres, mati. Tapi nggak melihat serigala, enggak. Kita nggak perlu panik, tapi jangan lewat berani juga, nantangin enggak. Coba kita lihat tawakal kepada Allah. Al-Quran surat At-Taubah indeks yang ke-9 ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Iya, gitu. Kullu tusibana illa ma kataballahu lana. Allah tidak akan menimpa kamu satu musibah ditulis di Lauhul Mahfuz, ketetapan Allah. Nggak mungkin Allah salah nyatet, mereka salah radat, enggak. Wa warana Allah tempat kita berlindung. Allah hifadnya tawakal. Bagi orang beriman, tawakal hanya kepada Allah. Iya kan? Cuma kan media itu menggiring kita sekali itu ramainya subhanallah.
Menurut WHO resmi, pendapat WHO resmi, penyakit yang mematikan manusia, yang menghasilkan kematian pertama itu nomor 1 jantung, nomor 2 darah tinggi, nomor 3 kecelakaan karena pengaruh alkohol, keempat kanker, kelima baru COVID-19. Itu ada panik aja, ya kan? Tawakal. Apa sih yang tawakal sih? Nih, di siwat Imam Muhammad suatu saat ada sahabat Rasul menaiki onta, mengendarai onta. Pas tengah jalan ketemu dengan Rasul, berjumpa dengan Rasul, turun dari onta, salaman pelukan dengan Rasul. Kata Rasul, kau naik onta ya? Iya. Mana ontanya? Tawakal. Rasul, tawakal gak begitu, ikat dulu baru tawakal. Kita ikuti protokol kesehatan, itu suatu tawakal, udah kena itu namanya takdir. Ya kan? Jadi ketenangan itu membuat kita apa? Imun kita kuat karena ada ketenangan jiwa. Udah ya? Dari saya. Yaudah. Bisa kalau kita lanjutkan bagaimana kiat untuk merebut cintanya Allah. Masih banyak nih. Itulah sudah ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berapa menit lagi? Ada pertanyaan namanya? Ada yang bertanya? Dalam hadis qudsi, bila Allah tidak beliau oleh malaikat Jibril, Rasul bersabda, al-ikhlasiru min asrori istodaktuhu qalba man ahbata min ibadi. Ikhlas rahasia dari seluruh rahasiaku, di mana sifat-sifat itu akan aku tempatkan di hati seorang hamba yang aku cintai. Jadi tanda cintanya Allah kepada kita, kita ini berbuat segala sesuatu ikhlas. Ikhlas dari kata khalis, artinya murni. Murnikan segala sesuatu ibadah kita yang diuji adalah Allah. Surat 16. Iya, di surat 16 dijelaskan begitu. Coba 16 165 kalau nggak salah. Apa 65? 95 ya. Coba terjemahnya. Ayatnya kan surat 16. Iya. Surat 16 dengan sampai 128. 65 coba terjemahannya aja. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Kalau 165 gimana? Gak ada ya? Cuma sampai 125. Iya. Lupa saya. Jadi kata khalison itu ikhlas itu ada dalam surat 16 ayat 65 atau surat 6 ayat 162. 162 itu ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Iya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, sekarang 16 ayat 66 coba. 66 ayat 66 coba. Iya, 66. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu, murni
inna lakum la ibrah li an'am. Dalam binatang itu ada satu pelajaran buat kita. Meskikum di antara mimma, antara apa? Bainal farsi wa dami labanan khalisan, di antara darah dan kotoran ada satu susu yang murni. Jadi khalisan itu ikhlas artinya murni. Semata-mata ingin pengakuan Allah itu memurnikan ibadah. Maka tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itulah ikhlas. Kata khalisan, murni semata karena Allah. Itulah kita sampaikan. Isa kebetulan.